Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita. Dilahirkan sebagai wanita adalah sebuah anugerah yang sangat indah, sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh pria sekalipun. Anugerah tersebut akan semakin bertambah jika ia menjadi muslimah yang selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi menjadi wanita muslimah tidaklah mudah. Akan banyak sekali godaan yang menghampiri dalam pencapaiannya. Terlebih lagi ketika memasuki masa remaja, godaan untuk menuju wanita muslimah sangatlah berat apabila mulai dari dini ia tidak diajarkan mengenal Allah. Salah satu godaan terbesar adalah ketertarikan kepada lawan jenis. Bukan hal yang mudah bagi remaja muslimah untuk melewati masa ini. Akan tetapi, akan sungguh indah balasan Allah kepada wanita yang berhasil melewati masa ini. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau menitipkan pesan kepada kaum wanita dalam pergaulan hidupnya sehari-hari, agar terhindar dari pergaulan yang dilarang dalam Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 5 pesan Rasulullah untuk kaum wanita dalam pergaulan. Yang pertama, dilarang untuk berkhulwat atau berdua-duaan. Banyak sekali alasan remaja putra dan putri untuk berjalan bersama. Mereka memakai alibi sebagai teman untuk bisa berduaan kemana-mana, seperti berangkat ke sekolah dan pulang sekolah bersama. Hal ini merupakan gambaran umum remaja pada zaman sekarang. Sudah tidak ada lagi batasan-batasan mengenai pergaulan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka tidak lagi menjaga adab-adab bergaul dengan lawan jenisnya. Untuk itulah Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya agar tidak berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena jika mereka hanya berdua laki-laki dan perempuan, maka ketiga yang mendampinginya adalah syaitan. Dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena syaitan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menundukkan pandangan. Pesan kedua Rasulullah kepada wanita dalam pergaulannya adalah menjaga pandangannya. Hal ini tidak untuk wanita saja,
melainkan juga untuk kaum pria. Karena pandangan dua manusia yang berbeda jenis kelamin termasuk panah-panah setan. Jika hanya sepintas berpandangan itu tidak masalah. Namun yang jadi masalah adalah ketika mereka memandang dalam waktu yang lama. Untuk itu, segeralah tundukkan kepala sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran serta hati kita. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, jaga aurat terhadap lawan jenis. Pesan ketiga Rasulullah adalah untuk menjaga aurat. Wanita adalah makhluk yang mulia. Aurat yang harus dijaganya juga lebih banyak dibandingkan laki-laki. Untuk itu, janganlah sekali-kali memperlihatkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Gunakanlah pakaian yang lebar atau tidak membentuk tubuh. Gunakan jilbab yang menjulur dan menutupi dada. Adapun yang boleh diperlihatkan oleh wanita hanyalah kedua telapak tangan dan wajahnya. Selebihnya adalah aurat yang tidak boleh diumbar-umbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindah,nya di mata laki-laki." Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat, tidak boleh ikhtilat atau campur baur antara wanita dan pria. Ikhtilat artinya campur baurnya seorang wanita dan laki-laki dalam satu tempat, di mana tanpa ada pembatas di antara mereka, sehingga mereka bisa sesuka hati memandang lawan jenis yang sudah jelas tidak diperbolehkan. Untuk wanita muslimah, tentu saja ia tidak mau dijadikan sebagai objek pandangan lelaki. Untuk itu, hindarilah perkumpulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya agar terhindar dari dosa. Karena hal ini adalah perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan akan menjadi dosa apabila tidak mentaatinya. Kemudian yang kelima, menjaga kemaluan. Pesan terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita adalah untuk menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan bukanlah hal yang mudah pada saat ini. Itu disebabkan banyaknya remaja yang sudah terjerumus di dalam pergaulan dan seks bebas. Untuk itu, sebagai kaum muslim, kita harus mengetahui bagaimana cara menjaga kemaluan. Caranya antara lain dengan tidak melihat gambar-gambar yang senonoh atau yang membangkitkan nafsu syahwat, tidak sering membaca kisah-kisah percintaan, dan menghindari terlalu sering berkomunikasi dengan lawan jenis. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 pesan Rasulullah kepada wanita di dalam pergaulannya. Sudah selayaknya sebagai seorang muslimah mentaati semua pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sebagai wanita muslimah harus yakin bahwa kehormatannya harus tetap dijaga dan dirawat, terlebih lagi saat berkomunikasi dan bergaul dengan lawan jenis, agar tidak menimbulkan bahaya bahkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.